ikuti aturannya. Saya beri ilustrasi. Saya percaya semua kita banyak ngalami itu. Siapa pernah beli handphone mahal, baru dipakai 2 hari rusak? Ada yang pernah ngalami itu? Mungkin teman? Oke. Akhirnya handphone itu tidak jadi menolong kita untuk komunikasi, malah jadi beban. Rugi sudah beli mahal-mahal rusak. Akhirnya kita bolak-balik ke tempat servis. Masalahnya sederhana. Kita tidak baca baik-baik buku petunjuknya. Banyak orang bisa beli handphone mahal-mahal yang sebetulnya itu namanya fungsinya banyak sekali. Tapi karena nggak mau baca bukunya, padahal sudah banyak handphone pakai buku bahasa Indonesia. Kenapa kita nggak mau baca? Mahal-mahal dibeli, fungsinya banyak, cuma SMS, telepon, foto-fotoan. Padahal begitu banyak kegunaannya. Ayo, kenapa? Alasannya kenapa? Nah itu dia. Malas baca. Nah, karena tidak mengikuti peraturannya, kita hanya asal pakai, jadinya 2 hari rusak. Karena kita tidak tahu. Tekan tombolnya salah, rusak semua. Nah seperti itu hidup kita. Maka kalau saudara pernah ketemu orang, misalnya baru beli alat listrik apa untuk dapur, atau untuk alat rumah tangga, atau kamera, atau komputer, baru beli rusak. Coba tanya baik-baik, kamu baca nggak bukunya? Enggak, ya sudah, pasti rusak. Karena nggak ngikuti aturannya. Maka kalau saudara ketemu orang seperti itu, pakai ayat ini. Sekiranya kamu baca baik-baik buku petunjuknya, maka tidak rusak. Betul? Contoh ini saudara. Nah, bayangkan yang alat buatan orang saja. Ya semua alat, handphone, kamera, komputer, lemari es, kipas angin atau apa saja dah. Buatan manusia itu harus ada manualnya, harus ada buku petunjuknya. Apalagi hidup ini buatan surga, harus lihat buku petunjuknya. Apa buku petunjuk hidup kita ini? Alkitab ini. Maka itu lagi sekali kenali firman ini. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan yang menuntun engkau di jalan yang membawa kebenaran. Tapi ini bukan paksa. Karena papa kita tidak kejam. Dia tidak egois, maksa. Tidak, sekiranya. Saudara, contoh kecil. Tapi ini besar arti. 3.500 tahun yang lalu. Ya, 3.500 tahun yang lalu. Waktu itu Musa masih hidup. Musa adalah orang pertama dan satu-satunya di dunia. Setelah Musa tidak ada lagi orang yang menuliskan itu. Musa adalah orang pertama. Nabi Musa diberi firman dari surga. Makanan apa, daging apa yang boleh kita makan dan yang tidak boleh kita makan. Itu 3.500 tahun yang lalu. Sudah ada peraturan. Kenapa ikan yang nggak bersisi nggak boleh dimakan? Kenapa binatang berkuku belang nggak boleh dimakan? Kenapa jenis-jenis kerang-kerangan, kepiting, udang apa nggak boleh dimakan? Siapa tahu? Siapa tahu? Ya kenapa? Bukan soal merusak kesehatan. Kenapa? Jawabannya, Bapa di surga ciptakan binatang itu sebagai pembersih bumi. Maka itu semua binatang berkuku belang pasti kotor hidup. Mereka itu makan sampah. Termasuk semua jenis-jenis yang di laut, yang pakai kulit keras. Kenapa nggak boleh dimakan? Karena mereka itu pembersih sampah di laut. Jadi Papa ciptakan mereka bukan untuk kita konsumsi. Tapi agama menjadikan itu perang gara-gara makanan saja. Bukan itu.
Jadi kalau toh kita makan, itu nggak mempengaruhi masuk surga atau tidak, tidak. Cuma mau cepat mati atau panjang umur, gitu saja. Ngerti artinya? Mau sehat atau tidak? Sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintah, kita jadi sehat hidup ini. Jadi panjang umur. Itu aturannya. Mengapa di Amsal pasal yang ke-27 ini 22 Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Masih ingat ayat itu? Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau mau sehat, bergembira saja. Ada masalah, tertawa juga. Karena kalau kita stres, tanya semua dokter, saudara, 5 jam kita stres karena tekanan berat, masalah berat, itu merusak metabolisme tubuh. 5 jam saja. Hebat sekali. Maka itu, maaf, jangan saudara tersinggung saya ngomong ini. Siapa pernah perhatikan, kalau saudara di daerah saudara tinggal, saudara sudah lebih dari 30 tahun tinggal di daerah itu, lalu di situ ada orang gila. Ya, lihat. Orang gila itu jauh lebih sehat daripada orang waras. Mereka hujan-kehujanan, panas-kepanasan, makan seenaknya saja. Tapi jarang kita lihat mereka sakit. Betul nggak? Nah kenapa? Nah karena orang gila itu nggak pernah stres. Dia tertawa, terus nggak punya beban apa-apa, nggak punya pikiran apa-apa. Senang terus hidupnya. Kita ngomong ini, kamu gila, kamu gila. Dia nggak peduli, dia tertawa saja. Jadi ayat itu bisa dibuktikan. Tapi jangan sampai untuk sehat kita gila dulu, jangan. Itu lain ceritanya nanti. Jadi betul saudara, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kenapa orang sering sakit? Karena dual tadi, makanannya salah dan memanage, tahu kata memanage, mengelola hidupnya dengan cara yang salah juga. Masalah itu nggak usah dipikirin terlalu berat. Hadapi saja. Nggak selesai hari ini, ayo kita tidur. Tapi jangan tidur dengan masalah, itu goblok betul. Besok hadapi lagi masalah itu. Kalau jam tidur kita tidur. Serius ya. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berapa kali berkata, jangan kamu khawatir. Ingat ya saudara, akan ada banyak pendeta majelis orang Kristen yang aktif melayani, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi khawatir masuk neraka. Sungguh loh, jangan dianggap enteng. Orang khawatir itu masuk neraka, saudara. Loh, kok bisa? Kenapa sih nggak pernah tahu ayat itu? Nah, karena sudah nggak mau baca Alkitab, maka itu nggak tahu. Kenapa orang khawatir masuk neraka? Ada 2 hal. 1, kalau saudara baca semua ayat, jangan khawatir. Itu hukumnya sama nilainya dengan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Betul tidak? Kan jangan semuanya. Jangan khawatir. Arti kedua, mengapa orang khawatir masuk neraka? Khawatir itu bentuk lemah, bentuk yang ringan dari konsep aku tidak percaya. Renungkan, ya atau tidak? Orang yang khawatir, orang Kristen yang khawatir, itu artinya dia sedang tidak percaya Tuhan. Renungkan dulu, ya atau tidak? Ayo jawab, ya atau tidak? Kenapa orang khawatir sedang tidak percaya Tuhan? Karena dianggap Tuhan tidak ada. Tuhan tidak mampu. Maka itu dia khawatir. Nah, firman mengatakan barang siapa tidak percaya, sudah dihukum. Jadi jangan anggap enteng walaupun saudara aktif ke gereja, aktif melayani, nggak berzina, nggak membunuh, nggak mencuri, tapi khawatir masuk neraka juga. Ingat itu baik-baik. Kita harus sadar mulai hari ini. Mengapa Tuhan Yesus berfirman untuk masuk surga suruh jadi seperti siapa? Anak-anak. Betul tidak? Mengapa? Karena anak-anak itu nggak pernah bisa khawatir. Coba kalau saudara masih punya anak kecil-kecil, ya, yang di bawah 10 tahun.
kumpulkan mereka sekarang ini. Terus ngomong, anak-anak, kita nggak punya makanan.